Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Riau.TV di mana saja Anda berada. Hari ini kita akan berbincang dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sekitar pemilihan seperti apa sih sebenarnya bahwa Kota Pekanbaru akan tidak termasuk pilkada serentak, namun tinggal 2 tahun lagi sisa masa jabatan wali kota Pekanbaru. Tentunya ini cukup menarik dan untuk diketahui oleh masyarakat. Lalu kapan pemilihan wali kota Pekanbaru? Kita akan berbincang dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Untuk itu, mari ikuti kami. Pemirsa Riau.TV, senang sekali kami bisa menemani istirahat Anda dalam program Riau Bicara. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Bang Anton Marsianto. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bung Abu. Sehat? Alhamdulillah. Abang sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sibuk ya? Ya, Pekanbaru nggak terlalu sibuk sih, karena tidak ikut proses pilkada kan. Saudara pemirsa, kita akan berbincang bersama Ketua KPU Kota Pekanbaru sekitar pemilihan umum. Apa sih yang hari ini yang dilakukan dan bagaimana tugas KPU Kota Pekanbaru ke depannya, karena Pekanbaru bukan wilayah yang termasuk bukan termasuk pilkada serentak dari sejumlah kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Mungkin barangkali Bang bisa dijelaskan kepada masyarakat apa sih yang sudah dilakukan KPU dan apa langkah-langkah berikutnya. Baik, terima kasih Bung Abu Nazar. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada KPU Kota Pekanbaru. Nah, setiap saat kalau memang KPU diberikan kesempatan untuk dalam sesuatu kegiatan, kami selalu melakukan sosialisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, KPU Kota Pekanbaru di tahun 2020 itu memang tidak termasuk dalam kabupaten kota yang ikut dalam pilkada serentak di tahun 2020. Namun demikian bukan berarti KPU Kota Pekanbaru tidak ada kegiatan. Nah, di awal tahun 2020 kemarin kita sebenarnya sudah merancang banyak program kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang sudah kita rancang dan sudah di awal-awal tahun juga sudah berjalan sebenarnya. Yang pertama ada Ghost to Campus. Nah, Ghost to Campus itu baru 1 kali jalan. Nah, itu rencananya ada beberapa kali. Kita akan mengunjungi seluruh kampus yang ada di Kota Pekanbaru untuk menyampaikan sosialisasi tentang kepemiluan. Namun karena ada wabah pandemi COVID, nah ini saya kira tidak memungkinkan kita untuk mengumpulkan orang banyak ya, karena riskan ya. Nah, kemudian kegiatan kedua yang kita coba rencanakan juga adalah rumah pintar pemilu. Itu hampir sama dengan kegiatan Ghost to Campus. Sekarang ini sebenarnya kita berada di rumah pintar pemilu. Nah, kegiatannya banyak juga sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga, kita melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan alhamdulillah kegiatan inilah yang bisa kita lakukan di KPU Kota Pekanbaru saat ini. Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu tujuannya adalah untuk memperbaiki, untuk menjaga data-data pemilu yang kemarin itu untuk dimutakhirkan setiap saat, sehingga akan memudahkan kita nanti dalam tahapan pendaftaran pemilih. Artinya ketika tahapan, nanti kan ada tahapan pemutakhiran data di ketika pemilu itu berlangsung atau pemilihan berlangsung. Nah, di salah satu tahapannya kan ada tahapan pemutakhiran data pemilih. Nah, kita berharap ada kemudahan bagi kita untuk memperbaiki data pemilih di setiap pemilihan atau pemilihan umum, karena memang data pemilih ini kan salah satu hal yang krusial ya di dalam tahapan pemilih, karena kaitannya kan dengan hak pilih warga negara. Dan saya kira
banyak hal yang memang tergantung terhadap data ini. Berapa pemilih kita kemarin? Data yang sudah kita Data yang sudah permutakhiran data terakhir itu sampai hari ini itu lebih kurang 516 apa 513 ya, 513 ribu sekian. Detailnya saya lupa. Artinya ada peningkatan ya dari DPT tahun 2019. Di DPT tahun 2019 itu kan data kita itu berkisar 507.213 pemilih. Nah, kemudian karena ada kemarin masyarakat kita yang tak terdaftar di DPT tetapi dia ikut memilih atau di DPK namanya. Nah, itu yang didaftar di DPK yang kira-kira lengkap komponen datanya itu yang kita masukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan. Nah, dalam daftar pemilih berkelanjutan itu kita juga mendata masyarakat yang TMS yang tidak memenuhi syarat lagi, misalnya meninggal dunia. Berarti kan tidak memenuhi syarat lagi untuk jadi pemilih. Nah, kemudian masyarakat yang sudah menjadi TNI atau Polri, sehingga itu juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, itu kita TMS-kan. Nah, kemudian pemilih potensi baru misalnya ada pindah ke Pekanbaru. Nah, artinya kan akan bertambah daftar pemilih. Itu juga kita masukkan ke daftar pemilih berkelanjutan. Nah, kemudian ada yang baru pensiun dari TNI Polri. Artinya masuk lagi menjadi pemilih. Sehingga total sampai sekarang lebih kurang 513.000 sekian. Jadi memang kita berharap kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru untuk bisa kalau ada perubahan data kependudukan untuk menyampaikan kepada instansi yang terkait. Nah, kemudian kalau ada perubahan terkait data pemilih, kita juga bisa disampaikan ke kita, sehingga besok data yang akan kita pakai itu memang betul-betul data yang real ini, sehingga meminimalisir persoalan-persoalan yang terkait dengan data. Karena memang dari pemilu ke pemilu tidak kita pungkiri memang persoalan data itu persoalan yang saya kira setiap pemilu itu jadi persoalan ya. Sehingga kita berharap dengan adanya kegiatan pemutakhiran data ini, data pemilih di proses pemilihan atau pemilihan umum selanjutnya itu bisa lebih baik. Mungkin itu kegiatan KPU Kota Pekanbaru hari ini. Ya. Kemudian ke depannya ini kan Pekanbaru belum termasuk pilkada ya Bang ya. Berarti tinggal dua tahun menurut periode berdaus sekarang itu tahun 2022 ya. 2002. Apakah ini pelaksanaan 2002 atau ada perubahan gitu? Ya. Dan bagaimana sistem undang-undang yang terbaru seperti apa biar bisa dijelaskan? Oke. Baik. Jadi begini. Kalau Pekanbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu memang posisinya akan ikut pilkada di pemilu serentak 2024. Namun kan akhir masa jabatan wali kota di Pekanbaru kan berakhir pada 2022, sehingga akan ada PJ selama 2 tahun ya khusus untuk Kota Pekanbaru. Sehingga terjadi kekosongan. Nah, kalau kita bercerita tentang jadwal pemilu serentak atau pilkada serentak, mungkin saya ingin menarik ke belakang. Karena kalau terkait pemilu serentak atau pilkada serentak itu tidak terlepas dari putusan MK nomor 14 tahun 2013. Nah, pada saat itu saya kira Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak mengajukan uji material terkait Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Nah, saat itu MK memberi keputusan atau menerima uji material itu atau gugatan dari Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat
untuk pemilu serentak. Nah, ada beberapa pertimbangan yang ada beberapa pertimbangan yang saya catat, ada sekitar 3 hal yang penting mengapa MK memberikan pertimbangan itu. Pertama, dilihat dari sisi efektivitas waktu dan biaya. Nah, karena kan kalau soal waktu, saya kira waktu yang dibutuhkan atau tahapan yang dibutuhkan untuk baik itu pilpres maupun pileg, saya kira pileg sama. Pilwakonya serentak gitu. Nah, kalau waktu kan kalau terpisah dia tentu waktunya akan lama kan, sehingga kalau digabungkan tentu akan lebih efektif. Itu soal waktu. Nah, kalau soal biaya saya kira juga pasti, karena kan biaya yang terbesar dalam sebuah kegiatan pemilihan maupun pemilu kada itu adalah biaya untuk ad hoc ya. Ad hoc itu PPK, PPS, dan KPPS. Karena satu kali kegiatan itu, kita contohkan saja, Pekanbaru itu memiliki sekitar 2.448 TPS kali 7, karena KPPS-nya 7, lebih kurang 17.000 orang yang akan menjadi petugas ad hoc. Itu baru tingkat KPPS. Artinya memang alasan MEK itu yang masuk realistis ya alasannya, sehingga MK memutuskan salah satunya ada pertimbangannya adalah efektivitas waktu dan anggaran. Dan yang kedua itu terkait dengan adanya kesesuaian dengan original intent dan penafsiran sistematis dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 22E yang bunyinya pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, kemudian Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, ini kan ada 5 surat suara nih, ada 5 kotak. Nah, kemudian alasan yang pertimbangan MK yang ketiga itu adalah untuk penguatan sistem pemerintahan presidensil. Karena harapannya kan dengan adanya pemilihan umum serentak, keterpilihan presiden itu selaras dengan hasil jumlah perolehan kursi anggota DPR terpilih dari partai pendukung. Sehingga kan dengan demikian tentu presiden mendapat dukungan yang kuat di DPR, sehingga efektivitas jalannya pemerintahan itu lebih baik. Nah, 3 pertimbangan ini yang saya kira yang menjadi hal yang penting oleh MK ketika itu. Nah, sehingga kemudian lahir ada beberapa undang-undang terkait dengan pilkada serentak, kemudian pemilu serentak. Ada, kalau saya catat yang penting itu ada 3 undang-undang yang lahir setelah itu. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, ada Undang-Undang Nomor 10 2016, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, kalau kita lihat dari undang-undang itu, skenario awal pemilu serentak itu pertama di 2015 itu akan ada pilkada serentak, kemudian 2017 juga ada pilkada serentak, 2018 akan ada pilkada serentak. Nah, kemarin kan Riau dan Pekanbaru ikut di 2017 dan 2018 yang pilkada. 2017 Pilwako, 2018 Pilgub. Nah, dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu, di sana di aturan peralihan ya, kalau tidak salah saya, itu disebutkan daerah yang melakukan pilkada di tahun 2017 itu nanti akan melakukan ikut di pilkada serentak di 2024. Artinya ada 2 tahun kekosongan. Nah, begitu juga dengan yang 2018. 2018 itu juga akan ikut di 2024. Nah, yang 2015 ikut di 2020.
Nah, sekarang yang teman-teman kabupaten kota, 9 kabupaten kota di Riau, kecuali Pekanbaru, Kampar, dan Inhil, itu kan sedang pemilu serentak, pemilu kada serentak. Nah, mereka pilkadanya di tahun 2015. Nah, sehingga kalau kita lihat skenario awalnya bahwa pemilu kada serentak itu akhirnya adalah di tahun 2020. Sehingga akan ikut nanti di pemilu serentak secara keseluruhan yang 7 surat suara di tahun 2024. Nah, kemudian saya lanjut ya. Ini kalau ada pertanyaan nanti. Biar lebih apa? Kita biar artinya biar ya? lebih Jelas. lebih terstruktur dia. Artinya kenapa terjadi perubahan-perubahan begitu. Nah, kemudian dengan adanya pemilu 2019 kemarin, itu kan pemilu yang serentak yang pertama kali dilakukan di Indonesia ya. Selama pemilu ada, saya kira ini yang pertama kali di tahun 2019. Nah, ini kan memang sangat kompleks sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya, baik itu oleh penyelenggara, baik itu oleh peserta maupun oleh pemilih. Nah, di pemilih pun saya kira juga termasuk yang kompleks ketika masuk ke TPS, kemudian membuka surat suara yang besar, kemudian 5 surat suara, dan calegnya yang begitu banyak, jumlah partai juga begitu banyak, sehingga bisa dilihat bahwa surat suara yang tidak sah itu juga akhirnya menjadi banyak ya. Untuk nasional juga saya kira lumayan banyak itu suara tidak sah. Nah, ini kan artinya tidak efektif untuk pemilihan seperti ini. Nah, sehingga ini banyak yang mengevaluasi ya, bukan hanya dari KPU juga tetap ada evaluasi saya kira. Nah, kemudian terkait dengan kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak yang 5 surat suara saja di tahun 2019, maka kemarin ada satu lembaga yang namanya Perludem itu juga melakukan gugatan material terhadap undang-undang yang 3 tadi, Undang-Undang nomor 1 2015, nomor 10 2016 dan nomor 7 tahun 2017. Nah, yang digugat itu memang terkait hal keserentakan pemilu ini. Nah, terkait keserentakan. Nah, kemudian MK memutuskan keserentakan pemilu itu seperti apa. Nah, sehingga kalau kita baca di putusan MK yang nomor 55 tahun 2019, akhir 2019 kemarin kita baca, ternyata ada 6 varian keserentakan pemilu itu yang menurut MK konstitusional. Satu, di putusan MK itu dinyatakan lebih kurang seperti ini. Pemilihan umum serentak itu memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Artinya 5 surat suara. Itu persis dengan yang tahun 2019 kemarin. Nah, persis sama dengan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di dalam MK itu juga varian yang kedua hampir sama, dia 5 surat suara juga, tetapi dia tidak mengikut sertakan yang DPRD, tetapi diganti dengan gubernur dan bupati dan wali kota. Jadi pemilihan umum yang serentak itu memilih anggota DPR RI, DPD, presiden dan wakil presiden, gubernur, wali kota dan bupati. Nah, ini yang kedua hampir sama. Yang ketiga ini yang 7 surat suara. Wah, banyak tuh. Nah, semuanya mulai dari DPR, DPD, presiden, DPRD, gubernur dan wali kota. Nah, ini saya kira yang rencana untuk 2004 itu kan memang seperti itu dia. 2004. Seperti yang varian ini yang di 2024. Nah, cuman kan kalau
kita evaluasi tentu kita berharap tentu bukan yang seperti ini, karena dengan yang 5 surat suara saja kompleksitas penyelenggaraannya juga sudah sangat rumit kan gitu. Nah, kemudian yang keempat, ini yang ada pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Jadi pemilu nasional itu pemilu serentak nasional itu memilih presiden, DPR dan DPD. Kemudian pemilu serentak daerah memilih anggota DPRD dan gubernur dan bupati dan wali kota. Jadi ada 2 tingkat. Nah, kalau varian yang kelima dia 3 tingkatan, nasional, provinsi dan daerah. Nah, yang varian yang ke-6 itu sebenarnya dan lain-lain bunyinya. Sepanjang keserentakan untuk DPR, presiden dan DPD itu terjaga. Artinya yang dikunci oleh MK itu adalah keserentakan itu sebenarnya adalah di presiden, DPR dan DPD, itu yang wajib serentak. Artinya itulah yang konstitusional menurut MK sesuai dengan analisa dari Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini kan kemudian ini yang menjadi pijakan oleh DPR dan pembuat undang-undang yang untuk merevisi undang-undang pemilu yang sekarang. Yang sekarang saya kira dibahas di DPR RI. Nah, saya coba baca-baca. Nah, kalau kita lihat dari undang-undang ini, maka Pekanbaru akan memungkinkan ikut di 2002 kembali, akan menjadi normal kalau ini diundangkan. Artinya rancangan undang-undang ini kalau disahkan kemudian diundangkan, Pekanbaru punya peluang besar untuk ikut di 2022. Nah, jadi saya lihat skenarionya untuk yang selanjutnya ini 2020 ini. Jadi daerah yang pilkada di 2020 ini nanti akan ikut pemilu serentak lokal pada tahun 2027. Jadi yang 2020, 2007. Jadi ada kekosongan waktu 2 tahun juga. Karena kan begini, kalau di rancangan undang-undang yang baru itu dia memakai varian yang keempat. Iya, keempat yang saya bilang tadi. Ada pemilu nasional, ada pemilu lokal. Nah, jadi pemilu nasional itu ada 3, pemilu lokal itu ada 4. Nah, yang 4 ini nanti di 2024 itu adalah gubernur, wali kota dan bupati, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Itu yang di 2027. 2027 dia. Nah, Nah, kemudian kan sehingga di 2022 dan 2023 akan ada pilkada. Yang sebelumnya kosong itu akan ada pilkada. Artinya kalau di Riau dan Pekanbaru akan ikut di 2022, Riau akan ikut di 2023. Nah, kalau Pekanbaru pas dia nanti ikutnya di 2027, pas dia. Nah, kalau Pekanbaru pas dia. Nah, kalau Riau akan 1 tahun dia berjarak ya. Waktunya normalnya sebenarnya kan di 2003 2008. Berarti ada 1 tahun. Nah, 1 tahun itu kalau di undang-undang itu kalau saya tidak salah akan ada kompensasi. Jadi dia waktunya gubernur itu akan habis sebelum 5 tahun. Berarti dipercepat. Nah, kemudian pertanyaannya di 2004 ngapain kan gitu kan? Iya. Di 2024. Nah, di 2024 itu kalau kita lihat di rancangan undang-undang itu akan melakukan pemilihan tetap seperti yang 2019 kemarin. Jadi di 2004 itu akan ada pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nah, akan ada ini. Nah, yang DPRD kabupaten kota nanti kan akan ikut dia di 2027. Sehingga masa cuman sekitar lebih kurang 3 tahun dia. Nah, kemudian yang 2 tahun
mau seperti apa. Nah, kalau saya baca juga itu ada kompensasi. Kompensasinya berupa pembayaran honor dan ada pensiun ya. Pensiun itu dibunyi pasal peralihan itu ada di situ. Jadi yang ikut pileg di 2024 nanti dia akan ikut di 2027. Nah, yang kemudian yang menarik sebenarnya di 2002 pertanyaannya yang menarik itu kan sebenarnya regulasi ini akan dipakai kapan kan gitu kan. Ya. Nah, akan dipakai kan full itu sebenarnya di 2027 dan di 2029. Karena nanti presiden kan nanti sama DPR RI dan DPD itu setelah 2024 dia akan di 2029. Itu yang pemilu serentak nasional. Nah, kalau yang di pemilu serentak daerah yang di 2027 itu juga sudah bisa memakai regulasi ini kalau ini disahkan ya. Nah, kemudian di 2024 pakai regulasi yang mana kan gitu. Yang mana? Nah, kalau di 2024 itu saya lihat di pasal peralihan itu pasal 730 itu membunyikan kita tetap memakai regulasi yang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 kecuali untuk 3 hal. Oh, ini menarik. Pertama itu sistem pemilu. Jadi kalau di rancangan undang-undang itu pemilihan besok itu pemilu besok itu 2024 itu dia akan menggunakan sistem proporsional tertutup. Jadi 2024 berbeda dengan kemarin. Iya, artinya nanti masyarakat itu akan memilih partai, tidak lagi memilih. Itu masih rancangan atau sudah? Masih rancangan. Ini masih rancangan. Artinya kemungkinan itu masih besar karena kan banyak kajian ternyata dengan. Berarti kembali ke yang lama Bang, pola lama. Bisa jadi kembali ke lama dia kalau sistemnya ya kembali memilih partai. Dia tidak lagi memilih caleg. Berarti nomor urut yang menentukan partai. Partai ya. Ya. Artinya nomor yang suara terbanyaknya apakah suara calegnya atau bagaimana? Partainya. Setelah Nanti itu dihitung suara caleg atau suara apa? Enggak ada suara-suara itu ya karena partai dapat kursi apa tidak gitu ya? Iya, hanya itu. Nanti siapa yang menduduki tentu yang menentukan partai artinya sesuai dengan nomor urut. Ya kalau yang sebelumnya kan memang begitu kan. Ya. Jadi masyarakat pemilih nanti akan memilih nomor urut partai atau gambar partai. Nah, sehingga yang dihitung adalah suara partai. Jadi tidak ada suara caleg di sana. Sehingga besar kemungkinan tentu surat suaranya juga akan menjadi kecil dia. Karena hanya nomor partai dan lambang partai kan itu. Kalau kemarin kan lengkap dengan nama dan nomor caleg ya. Nah, saya kira memang banyak kelemahan dan kelebihannya juga. Masing-masing model itu kan ada kelemahan dan kelebihan. Nah, kemudian yang kedua yang juga nanti dipakai itu adalah terkait dengan presidensial threshold. Nah, kalau di undang-undang yang baru ini presidensial threshold itu jadi 7%. 7% artinya dia akan diikutkan untuk penghitungan perolehan kursi itu ketika perolehan suaranya minimal suara sah nasional itu 7%. Dan menariknya ini dihitung bukan hanya untuk tingkat nasional, berlaku untuk provinsi dan kabupaten kota. Artinya kalau dia ingin duduk di provinsi maupun kabupaten kota, dia juga harus memperhitungkan suara nasionalnya capai nggak 7%. Kalau tidak tercapai di 7%, berarti dia juga tidak ikut di. Nah, yang kedua, yang ketiga itu terkait dengan besaran dapil. Nah, kalau dengan 2019 kemarin besaran dapil itu kan antara 3 sampai 10 kursi per dapil ya. Nah, kalau besok sesuai dengan rancangan itu antara 3 sampai 8. Nah, artinya akan ada pemekaran dapil. Contohnya saja kalau di Riau yang kemungkinan besar itu adalah dari Riau 5. Riau 5 itu kan ada 11 kursi. Itu Dumai, Kepulauan Meranti dan Bengkalis ya kalau saya tidak salah. Nah, ini kan ada 11 kursi. 11 kursi artinya harus pecah dia. Pecah lagi. Menjadi 2 dapil atau 3 dapil. Karena dia 3 sampai 8. Kalau situ kan sudah 11 artinya lewat batas maksimal.
Nah, tiga hal ini yang saya kira nanti akan berbeda di 2024. Namun juga ada hal yang menarik yang lainnya yang saya kira menjadi bahan diskusi, yaitu persoalan presidensial threshold. Nah, presidensial threshold memang sama dia dengan yang kemarin gitu ya. Dia kan 20% perolehan kursi di DPR dan atau ya 25% perolehan suara sah nasional kan itu ya di presidensial. Nah, cuman ini juga berlaku untuk pemilihan bupati dan gubernur. Nah, sehingga ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, konstelasi politik nasional itu juga akan ikut berpengaruh di daerah. Karena kan dia harus 20% juga perolehan kursinya. Kalau enggak juga nggak bisa mencalonkan kan gitu. Nah, itu yang saya kira menarik ya untuk dicermati. Nah, oleh sebab itu saya kira saya juga ingin menghimbau seluruh komponen masyarakat di Pekanbaru, di Riau juga untuk ya sama-sama memberikan masukan kepada DPR RI yang kira-kira sehingga rancangan undang-undang yang sedang dibahas itu hasilnya saya kira akan lebih maksimal sehingga rancangan undang-undang itu dibuat juga berpengaruh baik terhadap hasil pemilihan, juga bisa diterapkan rancangan undang-undang itu sehingga lebih aplikatif dia gitu. Mungkin itu Pak Abu. Terima kasih Bang, mungkin barangkali cukup panjang lebar ya sudah jelaskan dulu masyarakat, mungkin masyarakat bisa menangkap apa yang kita diskusikan pada hari ini. Barangkali tidak ada lagi pertanyaan yang perlu kami sampaikan karena sudah penuh semua nih kan, sudah pas jawabannya, sudah mantap sekali dan juga bisa dimengerti. Demikian saudara bincang kami dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Bang Anton Marsyanto. Saya Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.